Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Renungan kali ini saya mulai dengan satu kata, yaitu uang. Salah satu yang dicari orang dengan giat, bahkan sampai ada yang menghalalkan segala cara, yaitu uang. Karena uang, kakak beradik bisa saling benci, bahkan bisa saling bunuh. Karena uang, keluarga pun bisa menjadi rusak. Bahkan pelayanan pun bisa berantakan hanya karena uang. Ada apa dengan uang ini? Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi uang ini? Nah, saudaraku, agar kita cakap menyikapi uang, mari kita mempelajari apa itu uang. Yang pertama, sesungguhnya uang itu adalah temuan manusia. Manusialah yang menemukan uang. Kita bersyukur manusia bisa menemukan uang ini untuk menjadi alat tukar. Ya, akhirnya manusia sepakat menjadikan uang itu berharga. Manusia sepakat menjadikan uang itu bernilai. Manusia di seluruh dunia, ya, membuat uang itu menjadi bernilai dan mempercayakan uang sebagai hal yang bernilai untuk menjadi alat tukar atau alat transaksi dan juga bisa untuk investasi dan lain sebagainya. Jadi uang itu bernilai karena kita manusia yang sepakat membuatnya bernilai. Bahkan nilainya kita yang membuatnya. Ya, ada yang 100.000 warna merah, warna biru kita beri nilai dia 50.000 dan lain sebagainya. Akhirnya uang menjadi daya pikat, memiliki pesona yang kuat. Pengkhotbah 10 ayat 19 berkata, uang memungkinkan semuanya. Money answers all things dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Betapa powerfulnya, betapa memikatnya uang itu. Jadi kita harus paham ya bahwa uang itu adalah teman manusia yang kita sepakatin bernilai. Yang kedua, uang itu netral. Artinya apa? Tidak ada yang salah, dia hanya benda, ya, hanya benda. Jadi tidak ada yang salah dengan uang. Oleh karena itu kita tidak boleh alergi, tidak boleh juga merasa tabu kalau bicara uang. Ya, kalau bicara uang bukan berarti orang tersebut seorang yang matre. Nah, yang ketiga, saudaraku, sifat uang. Uang itu pun punya sifat. Apa sifat daripada uang itu? Saudaraku, uang itu sifatnya itu adalah tak tentu. Ya, dari mana saya bisa mengatakan demikian? Itu Alkitab sendiri yang mencatat demikian. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan ditempel dengan satu kata sifat, yaitu sesuatu yang tak tentu. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan uncertain riches. Riches kata benda, Alkitab menaruh satu kata sifat pada kata benda tersebut, yaitu uang atau harta. Jadi harta atau uang sifatnya tak tentu, saudaraku yang terkasih. Artinya apa itu? Tak tentu, bahwa uang itu ya bisa berubah-ubah, uang itu bisa hilang, bisa meninggalkan kita, uang tidak bisa memberi kebahagiaan, tidak segala-galanya, ya, tidak bisa menjamin hari esok kita, saudaraku. Ya, ketika COVID seperti ini terjadi lockdown, saudaraku, sekalipun saudara punya banyak uang, ingin jalan-jalan ke luar negeri, saudara nggak bisa. Jadi nggak tentu, nggak pasti sifatnya, bukan segala-galanya. Ya, uang tidak bisa membeli keselamatan jiwa kita. Lukas 12 ayat 15 berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa uang tidak bisa menjadi gantungan hidup, saudaraku. Nah, akhirnya yang keempat, kita harus memahami bahwa uang itu adalah hanya alat atau sarana, bukan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kita tidak diperintahkan untuk mengikat persahabatan dengan mamon, tapi mempergunakan. Jadi yang digunakan itu mamon. Dengan demikian, uang itu hanyalah alat atau sarana, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai uang yang dibuat jadi tujuan. Jangan dibalik. Jikalau saudara seseorang menjadikan uang menjadi tujuan hidupnya, ia telah sama dengan menjadi hamba uang. Dia telah diperhamba oleh uang. Akhirnya apapun yang dilakukannya, motifnya hanya untuk uang. Bersahabat pun tujuannya uang. Ya, segala sesuatu melayani pun tujuannya uang. Kalau tidak ada uang, maka dia tidak akan mau terlibat di dalamnya. Nah, saudaraku, kita butuh uang. Tetapi uang jangan menjadi tujuan hidup kita. Ya, nah saudaraku, kiranya firman Tuhan ini
bisa menjadikan kita benar dalam memperlakukan uang sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.